Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Syafarudin SPD MED, pengelola sekolah jenjang sekolah menengah pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kali ini kita akan berbicara mengenai sasaran kinerja pegawai berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Berarti berdasarkan peraturan terbaru ini, peraturan yang lama yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 tidak berlaku, yang hanya berlaku pada bulan Juli sampai Desember 2021 kini sudah tidak digunakan lagi. Kemudian untuk rincian kegiatan pada SKP 2022, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengumpulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Adapun tugas jabatan terdiri dari 3, yakni jabatan fungsional, kemudian yang kedua pengembangan profesi yang terdiri dari perolehan ijazah yang linear, kemudian B pembuatan karya tulis, yang C penerjemahan buku, yang D penyusunan standar, yang E pengembangan kompetensi, yang F kegiatan lain yang mendukung jabatan fungsional. Yang ketiga yakni kegiatan penunjang. Kita masuk langsung ke data di dalam SKP yang harus dicantumkan, yakni pegawai yang dinilai, nama Syafarhan SPD MED, kemudian NIP-nya 19 sekian-sekian, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1, 4B, jabatan guru wali Madya, kemudian unit kerja pada SMP Negeri 1 Rantau Selamat. Kemudian pejabat penilai kinerja yakni nama Roslina SPD, NIP sekian-sekian, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1, 4B, jabatan guru alih Madya. Di sini bisa kita cantumkan juga sebagai kepala sekolah. Ya. Sampai lupa kepala sekolah. Biar lebih jelas ya jabatannya. Kemudian unit kerja pada SMP Negeri 1 Rantau Selamat. Adapun rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, yakni utama ini diambil dari rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah atau pimpinan si yang dinilai, yakni terlaksananya pengelolaan standar isi, SKL, standar proses, dan standar penilaian pada 8 standar nasional. Kemudian terdiri dari 3, ada tersusunnya perangkat pembelajaran guru, yakni kuantitas, kualitas waktu. Kuantitasnya berupa jumlah perangkat pembelajaran, yakni terdiri dari 2 set, karena terdiri dari 2 semester, Januari sampai Juni semester 2, kemudian Juli Desember semester 1. Kemudian ada kualitas, persentase capaian dokumen administrasi pembelajaran 100% targetnya. Kemudian waktu penyusunan administrasi pembelajaran selama rentang 12 bulan. Setelah itu yang 1-2, pelaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan kondisi terkini dengan memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia. Jumlah pertemuan secara tatap muka ada 140 pertemuan tatap muka, persentasenya 100%, waktu pelaksanaan pembelajaran selama 12 bulan. Setelah itu ada terlaksananya kegiatan penilaian pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan kondisi terkini, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, yakni jumlah dokumen penilaian evaluasi ada 2 set, kemudian capaian hasil penilaian evaluasi ada 100%, waktu pelaksanaan penilaian evaluasi selama
tentang waktu 12 bulan. Setelah itu pada kegiatan kedua dari kepala sekolah, yakni terlaksananya pengelolaan standar pendidik dan tenaga kependidikan pada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, terlaksananya kegiatan pengelolaan peserta didik sebagai wali kelas, yakni jumlah dokumen pengelolaan kelas sebagai wali kelas ada 1 set, kualitasnya persentase capaian dokumen pengelolaan kelas sebagai wali kelas ada 100% targetnya, waktu dilaksanakan selama 12 bulan. Kemudian ada 2.2, terlaksananya kegiatan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif dalam rangka pengembangan profesi guru. Jumlah karya tulisnya ada 1 buku, capaiannya 100%, waktunya dalam 12 bulan. Kemudian terlaksananya kegiatan pengembangan diri dalam pengembangan profesi guru. Jumlah kegiatan ada 2 kegiatan, kemudian 100% target dalam pencapaian atau mengikuti diklat fungsional selama dalam waktu rentang 12 bulan dilaksanakan diklat fungsional. Setelah itu 2.4 terlaksananya kegiatan menjadi anggota tim penilai. Keanggotaan dalam tim penilai ada surat keputusannya membuktikan bahwa dia memang termasuk di dalam anggota tim penilai. Kemudian persentase partisipasi ada 100%, waktu pelaksanaan kegiatan ada 12 bulan. Di kegiatan tambahan bisa ditambah atau dikosongkan, ini disesuaikan dengan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian untuk yang terbaru lagi, di sini perilaku kerja ada 7, yakni yang pertama berorientasi pelayanan, diminta juga ekspektasi khusus pimpinan. Yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian guru memberikan pelayanan maksimal terbuka terhadap masukan maupun kritikan dari masyarakat, memberikan pelayanan prima serta dia dapat diandalkan, kemudian selalu belajar dari kesalahan dalam perbaikan kinerjanya untuk masa yang akan datang. Ini ekspektasi khusus pimpinan. Setelah itu untuk perilaku akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Di sini ekspektasi khususnya pimpinan, yakni guru melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan memiliki integritas yang tinggi, memanfaatkan barang yang ada di sekolah secara bertanggung jawab, kemudian bertanggung jawab dengan jabatannya sesuai dengan tupoksi yang melekat pada dirinya. Kemudian kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ekspektasinya yakni guru meningkatkan kompetensi dirinya dalam menghadapi perkembangan zaman. Guru membantu teman sejawatnya dalam peningkatan kompetensi sesuai kemampuan dirinya. Kemudian guru melaksanakan tugasnya dengan menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Nomor 4 ada harmonis, yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ekspektasinya yakni guru dapat menghargai setiap orang yang ada di lingkungan sekolah, membantu warga sekolah menjadi lebih baik, membuat rasa nyaman bagi warga sekolah ketika berada di sekolah. Loyal, yakni memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang syah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Ekspektasinya yakni guru konsisten dalam memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Guru selalu menjaga nama baik semua warga sekolah, pimpinan, instansi, dan negara, serta guru selalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian yang 6, adaptif, yakni cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Ekspektasinya yakni guru mudah beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang ada, melakukan inovasi dan mengembangkan
kan kreativitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya, guru harus bertindak secara proaktif dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir yakni kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ekspektasinya yakni guru memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berkontribusi positif kepada sekolah. Guru selalu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah pada sekolah. Kemudian guru mendorong semua pihak dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Ekspektasi khusus pimpinan ini bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan indikator perilaku kerja yang ada di sebelah kiri. Aceh Timur 2 Januari 2022, pejabat penilai kinerja, Roslina, pegawai yang dinilai yakni Syafar Khan, SPD, MED. Kemudian untuk lembar kedua, ini lampiran sasaran kinerja pegawai, ada dukungan sumber daya, yakni dukungan sarana pembelajaran yang memadai. Kita bisa melampirkan surat keputusan pembagian tugas di bawahnya dengan memberikan link ke Google Drive yang kita miliki, kemudian jadwal pemanfaatan infokus sekolah, kemudian bisa kita tambahkan dengan data-data lainnya yang terdapat di Google Drive kita masing-masing. Kemudian skema pertanggungjawaban dilaporkan per hari, per minggu, per bulan, per semester, atau per tahun melalui laporan kinerja guru. Di sini diminta analisis minggu efektif atau analisis rincian minggu efektif, prota, promes, silabus, RPP, dan bahan ajar, hasil penilaian evaluasi, kemudian hasil analisis butir soal, penilaian kinerja guru, dokumen balik kelas. Di sini juga kita harus melampirkan dokumen yang benar di Google Drive kita dengan memberikan link. Yep, jadi dokumen yang harus kita lampirkan bisa lebih dari apa yang sudah diberikan pada contoh ini. Sesuaikan dengan tugas yang Bapak Ibu guru lakukan. Kemudian konsekuensi ketika apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka penghargaan akan diberikan kepada guru yang bersangkutan. Diprioritaskan untuk mendapatkan reward atau pengembangan pola karir sesuai dengan kewenangan. Namun, jika tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka guru akan diberikan teguran lisan dan tertulis, serta guru harus memenuhi kewajibannya untuk melaporkan hasil kegiatan yang belum memenuhi sesuai target yang sudah direncanakan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, berupa dokumen dan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ini juga ditandatangani oleh kepala sekolah dan pegawai yang dinilai. Aceh Timur 2 Januari 2022. Adapun evaluasi kinerja pegawai yang sudah dinilai oleh penilai kinerja, sebagai contoh di sini yakni kepala sekolah, kita pertama melihat grafik karena minimal seorang pegawai harus memiliki kinerja baik. Kemudian untuk hasil kerja ini masih sama dengan yang sudah direncanakan di awal atau di Januari 2022 dengan penambahan realisasi berdasarkan bukti dukung, kemudian umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Jadi setiap kegiatan yang kita laksanakan itu harus bernilai baik. Ya. Setelah itu baik ya. Intinya guru harus meningkatkan kinerjanya untuk menjadi lebih baik sebagai feedbacknya. Untuk perilaku kerja, berorientasi pelayanan ini umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung bisa diminta dari stakeholders atau kepala sekolah. Untuk akuntabel bisa diminta dari teman sejawat dan kepala sekolah. Kompeten bisa diminta dari teman sejawat dan kepala sekolah. Kemudian harmonis bisa diminta dari teman sejawat dan kepala sekolah.
loyal juga bisa meminta umpan balik dari teman sejawat dan kepala sekolah, adaptif bisa meminta umpan baliknya dari teman sejawat dan kepala sekolah, serta kolaboratif juga dari teman sejawat dan kepala sekolah. Adapun penilaian ditandatangani oleh Kepala Sekolah Aceh Timur 31 Desember 2022 dengan nilai baik ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Kemudian untuk lembaran yang terakhir, ya ini dokumen evaluasi kinerja pegawai periode tahunan pemerintah Kabupaten Aceh Timur, periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, pegawai yang dinilai datanya, kemudian pejabat penilai kinerja datanya, ya atasan pejabat penilai kinerja datanya. Kemudian capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerja pegawai juga baik. Di sini juga harus ada catatan, ya, catatan rekomendasi, keberatan jika ada, kalau tidak dipaskan saja penjelasan pejabat penilai kinerja atas keberatan jika ada, kemudian keputusan dan rekomendasi atasan pejabat penilai kinerja. Kemudian ditandatangani Aceh Timur 31 Desember 2022 oleh pejabat penilai kinerja, kemudian ditandatangani oleh pegawai yang dinilai pada tanggal 2 Januari 2023, setelah itu ditandatangani oleh atasan pejabat penilai pada tanggal 6 Januari 2023. Jadi untuk SKP pada tahun 2022 ini lebih sederhana dibanding SKP Juli Desember 2021, sehingga Bapak Ibu guru bisa fokus dalam melakukan pekerjaannya sebagai guru, tidak sibuk dengan kegiatan administrasi yang terlalu berat. Saya sampaikan semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.